Hai guys, ketemu lagi sama aku, Erina, di EduPen Inside Talk episode 2. Nah, untuk episode 2 kali ini, aku akan berbincang-bincang mengenai Denmark dan juga untuk narasumber kita, yaitu ada Kak Maria. Untuk Kak Maria, silakan masuk. Halo Kak Maria, bagaimana kabarnya Kak? Baik, thank you so much udah diundang ke Inside Talks-nya juga. Ya, terima kasih untuk waktunya loh Kak mau datang. Nah, kebetulan nih untuk Kak Maria di sini, aku akan nanya tentang trip beliau ke Denmark. So, jadi kemarin Kak Maria sempet trip ke Denmark ya Kak ya? Nah, mungkin boleh di-sharing Kak sedikit untuk pengalaman perjalanan dari awal berangkat sampai tiba di Denmark, dan untuk tripnya sendiri itu berapa lama Kak? Kalau untuk ngomongin flightnya, untuk ini buat teman-teman juga kalau emang mau kuliah di Denmark, untuk flightnya kita biasanya transit either di Doha atau di Dubai. Tapi kemarin aku pilih untuk transit di Dubai, and it took like 17 hours flight. Tapi aku 7 hours to Dubai, dan sisanya lagi itu ke Copenhagen langsung. Gitu ya Kak. Oke, nah saat tiba di Denmark pertama kali nih Kak, apa yang membuat Kak Maria amazed sama Denmark? The quality of air. Jadi udaranya berasa bersih banget, terus langitnya cerah, environmentnya juga bersih. Itu sih yang paling pertama di notice. Beda banget ya sama Beda Indonesia. banget ya. Oke, nah untuk trip Denmark kali ini Kak Maria visit ke uni apa aja nih Kak? Dan untuk ke Denmark kemarin aku sempat visit hanya di 2 university, which we have university in Denmark, ada Aarhus University sama Southern Denmark University. Itu ada di 3 kota sebenarnya, tapi I visited like 4 city di Denmark. Aarhus sama SDU ada di 3 kota yang berbeda. Oke, nah pertama kali kakak ke Aarhus dulu ya Kak? Yep. Nah kalau Aarhus sendiri itu suasananya gimana Kak? Dan untuk kampusnya ini terkenal untuk jurusan apa aja? Nah kalau Aarhus sendiri ini lebih ke agak jauh sih daripada Copenhagen, karena I have to travel like 3 hours to Aarhus University. Di Aarhus City-nya sendiri itu lebih dekat sama Sweden. Jadi teman-teman kalau mau tahu, itu Denmark itu sebuah negara yang pulau sama kayak di Indonesia, tapi bedanya Indonesia itu lebih luas daripada Denmark sendiri. Nah, aku ke Aarhus itu vibrant city dengan greenery areanya, lebih cocok sebenarnya emang buat student city. Dia lebih cocok buat anak-anak master, anak-anak PhD yang mau di sana, karena itu lebih lebih tenang, lebih fokus, dan lebih old and European vibe city. Jadi kampus-kampusnya Aarhus pun unik, karena kampus Aarhus sendiri tuh punya banyak penghargaan karena mereka tersebar di seluruh city Aarhus, dan ciri khasnya adalah gedungnya temboknya warna kuning. Jadi dia nyebar banyak banget kampusnya, dan old building. Jadi kita ngerasain banget European vibes-nya itu. Nah, kalau di Aarhus sendiri ada nggak sih mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sana Kak? Banyak banget, udah lama banget Aarhus University itu kerjasama sama ada PDP Indonesia juga, terus ada EduPen Indonesia juga, udah lama kerjasamanya. Jadi most likely yang kuliah di sana adalah anak-anak dari IPB, saat ini ada IPB, ada UI, ada dari Undi juga ada. Jadi menyebar banget satu Indonesia tuh, banyak yang sana, dan mostly dapat LPDP. Oke, nah kalau di Aarhus sendiri ini ada nggak sih mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana Kak? Kalau untuk Aarhus sendiri saat ini emang udah banyak banget student-student Indonesia yang memang berkuliah di sana, karena Aarhus sendiri itu udah punya agreement sama LPDP juga kebetulan, dan mereka cukup promotionnya di Indonesia tuh cukup lama, jadi udah paling banyak sih anak-anak Indonesia yang di sana kuliah. Gitu. Nah sekarang kita pindah ke kampus kedua nih Kak. Kalau di SDU sendiri itu suasana kampusnya gimana, dan juga SDU-nya berada di mana aja? Oke, kalau SDU sendiri udah pasti beda suasananya, karena setiap kota di Denmark itu pasti akan beda-beda suasananya, dan
Kalau SDU itu ada, kemarin aku sempat ngunjungin ke dua kampusnya, ada di Soderborg sama Odense. Tapi basically mereka punya banyak kampus, ada sampai Copenhagen juga. Tapi kalau untuk SDU itu beda sama Aarhus karena SDU itu lebih ke modern city, lebih student city juga. Jadi banyak anak-anak anak-anak studentnya di sana, gitu sih. Oke. Nah kalau jurusan yang terkenal di SDU sendiri apa? Basically untuk yang paling populer itu sebenarnya engineering karena mereka facility-nya emang condong ke engineering. Itu untuk S1 kah atau S2 juga sama? Kita punya dua degree, jadi ada bachelor sama master juga. Tapi kalau untuk S3-nya kita juga ada. Tapi S3-nya lebih ke engineering lecturing. Jadi teman-teman yang tertarik engineering emang bagus banget ke S3. Oke, nah kalau kita sebagai mahasiswa di Aarhus dan SDU ini, apakah kita bisa melakukan kerja part-time Kak? Basically kalau di Denmark itu boleh kerja part time as a student, tapi legally kalian hanya boleh kerja itu 20 hours per week gitu. Dan untuk berapa minimum salary-nya start from 13 sampai 16 euro per jam, tapi itu bisa di berbagai sektor, bisa jadi cashier atau jadi kitchen helper atau jadi waiters, jadi banyak aspeknya sih gitu. Oke, nah kalau untuk kota Denmarknya sendiri ini termasuk kota yang aman untuk pelajar atau enggak menurut Kakak? Kalau Denmark sih, I'm going to Europe for the first time, itu Denmark. Jadi aku ngerasa Denmark itu the safest city, karena Denmark itu, boleh Google ya, Denmark itu adalah the second happiest city in the world juga. Jadi mostly aman banget untuk student, aman banget untuk parents yang mungkin a bit old buat jalan-jalan di sana juga. Terus aku sih kemarin pulang jam 10 malam abis having dinner sama my colleague di sana. Itu safe banget buat aku. Nah, kalau untuk bahasanya sendiri nih Kak, berkomunikasinya itu pakai bahasa apa? Denmark itu mereka punya bahasa lokalnya, Danish language, tapi as a student kalian cuma hanya perlu bahasa Inggris karena masuknya pun tetap pakai IELTS. Tapi most likely 90% di sana tuh bisa pakai bahasa Inggris semua. Gitu. Dan walaupun kalian mau belajar bahasa Denmark, itu mereka biasanya ngasih kayak kelas gratis gitu kok untuk kalian bisa ambil pelajaran bahasa Denmark, karena kalian butuh bekal bahasa Denmark juga kalau emang kalian pengen stay di sana setelah graduate gitu. Nah, langsung di penghujung pertanyaan Kak, kalau dari Kak Maria sendiri sejauh dari kemarin, kota yang paling berkesan dan Kakak ingin kesana lagi itu kota apa? Pengen ke Copenhagen lagi sih, Copenhagen, dan explore Aarhus lagi, karena Aarhus itu benar-benar vibrant city. Dia dekat ke Sweden is just like 1 hour away. Terus ke Copenhagen, karena Copenhagen itu banyak banget yang bisa dieksplor, nggak cuma di Haven, tapi ada beberapa spot-spot yang emang kayak museum. Di sana museumnya juga bagus dan banyak activity buat teman-teman as a student, apalagi karena student itu punya special price buat ke museum, ke activity yang bisa include sama student. Itu banyak banget sih, pokoknya aku pengen ke Denmark. Oke, ini terima kasih banyak ya Kak untuk info mengenai Denmark. Nah, buat teman-teman yang memang mau konsul lebih lanjut nih mengenai SDU ataupun Aarhus dan juga Denmark, hubungin kemana nih Kak kalau mau konsul ke Kak Maria? Boleh langsung ke WA aku aja, WA bisnisku. Nanti kalau kalian butuh kayak gimana sih kuliahnya di Denmark, atau just like chatting kenapa harus pilih Denmark dan segala macamnya, boleh ke WA aku aja. Nanti mungkin ditaruh di sini atau di chat box di bawah. Oke. Itu tadi kalau untuk kontak langsung dengan Kak Maria mengenai SDU dan Aarhus ataupun Denmark. Nah, kalau misalkan Kak Maria nih kalau mau konsul langsung sama Edupen dan segala macam, boleh langsung hubungi sosial media kita, ada di Instagram, kemudian TikTok dan juga website kita ya. Nanti mungkin editor bisa ditaruh ya untuk sosial media kita. Nah, terima kasih banyak sekali Kak Maria untuk waktunya sudah berbincang-bincang di Edupen Inside Talk ini, dan sampai ketemu di next episode. Bye bye.